Shalom, selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya berharap teman-teman dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat selalu. Saya berdoa di dalam kondisi seperti ini, kiranya Tuhan yang menjaga dan melindungi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh sekali lagi diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya dia boleh menyampaikan dengan baik dan jelas. Tuhan tolong kami semua yang mendengarkan, supaya kami bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Petrus menyangkali Yesus. Keempat penulis kitab Injil menganggap kisah ini cukup penting, sehingga keempatnya mencatat kisah tersebut. Masing-masing penulis memberikan detail yang menurut saya saling melengkapi. Tapi hari ini kita akan membacanya dari Matius 26 ayat 30 sampai 35. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 69 sampai 75. Matius 26 ayat 30 sampai 35 dilanjutkan dengan ayat 69 sampai 75. Saya akan membacakannya buat kita semua. Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala, dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian. Ayat 69. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Teman-teman, pada tanggal 15 Maret 2016, sebuah kapal tunda yang bernama Brahma 12, kapal tunda itu kapal penarik tongkang yang bernama Brahma 12, bertolak dari kota Banjarmasin. Kapal ini mengangkut batu bara dengan tujuan ke Luzon, Filipina. Ketika sedang melintas di perairan Malaysia pada tanggal 24 Maret 2016, kapal itu didatangi oleh 2 buah speedboat yang berisikan 8 orang. Para awak kapal Brahma 12 itu sama sekali tidak menaruh curiga kepada 8 orang tersebut, karena mereka berseragam polisi Filipina. Julian Philip, salah seorang RBK kapal tersebut, mendeskripsikan orang-orang tersebut berseragam dan membawa senjata lengkap. Tanpa basa-basi, ke-8 orang tersebut langsung menaiki kapal tersebut, kemudian memborgol dan mengikat ke-10 awak kapal tongkang itu. Teman-teman,
Ternyata kedelapan orang tersebut adalah anggota gerombolan Abu Sayyaf, sebuah kelompok ekstremis Islam di Filipina. Mereka menyandra ke-10 ABK kapal tersebut dan meminta tebusan 15 miliar. Di Asia Tenggara, Abu Sayyaf memang terkenal sebagai gerombolan yang sangat kejam dan tidak main-main dengan ancaman mereka. Kenapa saya katakan demikian? Karena beberapa waktu setelah permintaan tebusan ini, mereka memanggal sandera yang lain lagi yang berasal dari Kanada yang bernama John Ritzel. Mereka juga kelompok yang berafiliasi dengan kelompok ISIS, teman-teman. Nah, ke-10 sandera tersebut juga kerap diancam akan mengalami nasib yang sama, dipenggal, kalau sampai mereka tidak ditebus sampai batas waktu yang telah ditentukan. Mereka dibawa berpindah-pindah tempat dari satu pulau ke pulau yang lain untuk menghindari tentara Filipina. Kemudian atas kerja keras bersama-sama antara pihak Filipina dan Indonesia, ke-10 sandera tersebut akhirnya bisa dibebaskan. Dan ke-10-nya selamat tanpa kekurangan satu apapun. Pada tanggal 1 Mei 2016, mereka tiba di kediaman rumah Gubernur Sulu dengan selamat. Nah, ini daftar nama ABK yang berhasil diselamatkan setelah negosiasi dengan pihak Abu Sayyaf tersebut. Kalau teman-teman perhatikan, di situ ada nama Ayau, ada Wawan, ada Randy, ada Wendy ya. Teman-teman, sewaktu dibebaskan, mereka diwawancarai. Dan ada salah satu hal yang menarik perhatian saya, teman-teman. Dari ke-10 sandera tersebut, 3 orang diantaranya beragama Kristen, yaitu Kapten Kapal Peter Townsend, Chief Officer Kapal Julian Philip yang tadi, dan ABK Alfian Petty. Julian Philip bercerita bahwa ia dan kedua rekannya yang Kristen tersebut meminta ke-7 ABK lainnya untuk mengajari mereka sholat. Supaya tidak dibunuh selama masa penyanderaan itu, mereka ikut sholat bersama yang lain. Dia berkata, ya saya kan percaya Tuhan yang sama. Cara beribadah kita saja yang berbeda. Kali ini saya beribadah dengan kawan-kawan saya yang Muslim. Apa yang mereka lakukan itu membantu mereka tetap hidup selama masa penyanderaan itu. Dia berkata bahwa karena hal itu, mereka tidak pernah mendapat perlakuan kasar. Saya ingat beberapa hari kemudian, di dalam persekutuan komsel di gereja saya, kami berdiskusi mengenai peristiwa penyanderaan ini. Dan bagaimana ketiga orang tersebut ikut sholat untuk menyelamatkan diri mereka dari pembunuhan. Nah, yang cukup mengherankan bagi saya waktu itu adalah ternyata banyak sekali jemaat yang mempunyai pendapat bahwa tidak apa-apa toh. Dan mereka kan tidak menyangkali Yesus dengan mulutnya. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka menyangkali Yesus. Ada juga yang berpendapat bahwa Tuhan kan melihat hati kita. Yang penting Tuhan tahu bahwa kita tidak menyangkali dirinya. Mungkin teman-teman juga mempunyai pikiran yang sama dengan mereka. Ketika orang tersebut kan tidak mengucapkan kata-kata yang menyangkali Yesus. Mereka kan cuma ikut sholat. Bagaimana dengan banyak juga umat Kristen di Timur Tengah yang terpaksa ikut sholat bersama keluarga mereka? Mereka ikut sholat, tapi dalam hati mereka percaya Yesus. Dalam mulut mereka mengakui Yesus. Bagaimana dengan hal itu? Nah, teman-teman, kita harus melihat apa kata firman Tuhan tentang hal ini. Sebelum membahas lebih jauh tentang apa itu menyangkali Yesus, ukuran apa sebuah tindakan itu dianggap menyangkali Yesus, mungkin yang pertama kita harus mengerti terlebih dahulu latar belakang konteks ayat tersebut. Mengapa hal mengenai menyangkal ini sangat penting? Teman-teman, sewaktu menyiapkan khotbah ini ketika menggali Alkitab untuk mengetahui ukuran apa yang dipakai untuk menyatakan sebuah tindakan itu menyangkali Yesus. Lalu ketika saya menggali Alkitab, saya mendapati satu hal yang sangat menarik, teman-teman. Sewaktu Matius mencatat kisah penyangkalan Petrus ini,
Sebenarnya Matius sedang merujuk kepada apa yang Yesus katakan di Matius 10 ayat 32 dan 33. Matius 10 ayat 32 dan 33 itu berkata, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga." Saya lalu bertanya-tanya dalam hati saya, mengapa ya Yesus mengatakan hal itu? Mengapa Yesus meminta kita mengakui dia dan tidak menyangkali dia di depan manusia? Bukankah Yesus seringkali menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang tentang dirinya, bukan? Mengapa hal itu sepertinya kok penting sekali bagi Yesus di perikop ini? Teman-teman tahu fakta apa yang luar biasa dari pernyataan Yesus ini? Ini mungkin menjadi salah satu aha momen saya yang paling berkesan, teman-teman. Ternyata, ketika Yesus menyatakan hal itu, dia sedang menyatakan dirinya sebagai seorang raja. Dia sedang menyatakan dirinya sebagai seorang raja. Apa buktinya ketika Yesus mengatakan hal itu, dia sedang menyatakan dirinya sebagai raja? Teman-teman ingat cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menolak untuk menyembah Nebukadnezar? Nebukadnezar berkuasa sebagai raja dan dia mengharuskan setiap orang mengakui di depan dirinya dengan cara apa? Sujud menyembah kepada patung dirinya. Jadi, konsep tentang mengakui seseorang di depan manusia itu sebenarnya adalah konsep seorang raja. Dan konsep itu sudah ada sejak awal. Ini ternyata sesuai juga dengan tema utama kitab Matius yang menyatakan tentang kerajaan Allah. Kita sudah mendengar dari teman kita Michael bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Yesuslah raja kita. Segala sesuatu yang lain kemudian baru menjadi sesuatu yang make sense. Matius sedang menyatakan Yesus adalah raja. Bahkan kalau teman-teman perhatikan di Matius 10 ayat 32 dan 33 itu, dia bukan hanya sedang menyamakan dirinya dengan seorang raja. Dia sedang menyatakan kepada kita semua bahwa dirinya adalah seorang raja di bumi sekaligus raja di sorga. Ayat Matius 10 dan 32-33 ini juga menyatakan sebuah kebenaran yang lain. Kalau kita perhatikan, di situ dikatakan bahwa seseorang bukan hanya tidak boleh menyangkali Yesus di depan manusia, tapi juga harus mengakui dia di hadapan manusia, supaya dia juga diakui Yesus di hadapan Bapa di surga. Itu artinya kedua hal tersebut harus kita lakukan. Tidak boleh menyangkal, tapi juga harus mengakui Yesus. Kita bukan hanya tidak boleh menyangkali Yesus, tetapi dengan tidak mengakui dia di hadapan manusia, itu juga sudah termasuk menyangkali dia. Tidak mengakui Yesus itu sama saja dengan menyangkali Yesus. Itu yang dikatakan Alkitab mengenai penyangkalan. Ada bukti-bukti lain juga yang mendukung pernyataan ini, teman-teman. Saya mengajak teman-teman untuk melihat beberapa fakta lain mengenai konteks ayat ini. Teman-teman, ini foto dari August Landmesser. Dia adalah seorang warga negara Jerman. Dia juga menjadi anggota partai Nazi ketika Adolf Hitler naik ke puncak kekuasaan. Pada tahun 1936, di dalam sebuah upacara militer yang dihadiri oleh Hitler sendiri, ketika itu diadakan semacam pawai angkatan bersenjata. Ketika pawai itu dilakukan, semua orang yang hadir memberikan salut, cara penghormatan ala Nazi, dengan mengangkat tangan kanannya ke arah Hitler. Akan tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Di antara semua orang yang mengangkat tangannya memberi hormat, Landmesser seorang diri tidak mengangkat tangannya. Dia berdiri seorang diri di tengah orang banyak
dan tidak memberi hormat kepada Hitler. Hal itu dia lakukan karena dia tidak setuju dengan kebijakan yang diambil Hitler terkait orang Yahudi. Karena istri Landmesser adalah seorang Yahudi. Kejadian ini kemudian dilaporkan kepada Hitler. Landmesser kemudian ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi. Teman-teman bisa melihat bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Landmesser itu sama saja dengan tidak mengakui Hitler. Saya ulangi ya. Apa yang tidak dilakukan oleh Landmesser itu sama saja dengan tidak mengakui Hitler sebagai pemimpinnya. Dan dengan itu sama juga dengan menyangkali Hitler sebagai pemimpin dirinya. Itu di zaman modern, teman-teman. Di zaman Perjanjian Baru, ada seorang raja yang juga terkenal akan kegilaannya, yaitu Kaisar Nero. Dia terkenal karena membunuh banyak sekali orang Kristen mula-mula. Dia juga yang menurut para ahli sejarah yang menghukum mati Paulus dan Petrus. Nah, Nero ini naik tahta di usia yang masih muda, 16 tahun. Dan ibunya, Agrippina, sementara waktu menjadi walinya. Ketika Nero sudah waktunya memimpin, ibunya tidak mau mengakui dia sebagai kaisar Roma. Dia menghalangi Nero menjadi kaisar. Sejarawan Roma, Scolat, mengatakan bahwa sebenarnya Agrippina memang sengaja hendak berkuasa melalui anaknya Nero. Dia tidak mau memberikan kekuasaan kepada anaknya itu. Pada akhirnya, Nero berkuasa. Dan teman-teman tahu apa yang dilakukan Nero kepada Agrippina, ibunya itu? Dia mengusir ibunya ke sebuah pulau, kapal itu dirusak, kapalnya tenggelam, ibunya berhasil selamat, kemudian berenang ke pantai, lalu di pantai itu dia dieksekusi mati, teman-teman. Teman-teman bisa melihat kesamaan dari kedua kisah tersebut. Sebenarnya kedua kisah tersebut menunjukkan kesamaan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa, bukan? Dengan cara tidak melakukan apa-apa untuk menghormati seorang raja, itu sama saja dengan tidak mengakui raja tersebut. Dengan tidak mengakui, itu sama saja dengan menyangkali raja tersebut. Menyangkali seorang raja, konsekuensinya apa? Kematian, dihukum mati, teman-teman. Latar belakangnya seperti itu, teman-teman. Dari beberapa fakta sejarah ini, kita juga bisa melihat bahwa apa yang Petrus lakukan saat itu adalah sebuah kesalahan yang besar, yang seharusnya mendapatkan hukuman mati juga. Petrus layak dihukum mati untuk kesalahan besar yang dia lakukan. Akan tetapi, Yesus tidak menghukum Petrus layaknya kesalahan yang sudah dia perbuat. Apa yang Yesus lakukan? Yesus malah mengampuni Petrus. Seorang pendeta yang bernama Josh Howerton berkata, "Grace is the opposite of karma. Karma is you get what you deserve. Grace is you get what you don't deserve." Saya ulangi. Grace is the opposite of karma. Karma is you get what you deserve. Grace is you get what you don't deserve. Apa yang dilakukan Yesus sebenarnya sedang menunjukkan kepada Petrus bahwa even though your failure is great, but my grace is greater. Yang kedua, Alkitab memberikan kita petunjuk yang pasti mengenai ukuran sebuah tindakan itu menyangkal Yesus atau bukan. Di bagian Injil yang lain, di Lukas 9 ayat 24-26, Yesus berkata demikian. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?
Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Nah, teman-teman perhatikan, Alkitab dengan jelas memberikan dua ukuran suatu tindakan itu dikategorikan menyangkal Yesus atau tidak, yaitu tindakan yang bertujuan untuk menyelamatkan diri sendiri, dan tindakan yang dikarenakan rasa malu akan Yesus dan perkataannya. Ayat ini menyatakan dua ukuran tersebut. Apa yang dilakukan oleh Petrus, apa yang dilakukan oleh Johannes Philip dan kedua temannya itu karena mereka berusaha menyelamatkan diri mereka dari pembunuhan. Dan juga karena mereka malu mengakui diri mereka adalah pengikut Yesus. Dari kedua penjelasan di atas, yaitu dari latar belakang konteks dan ukuran yang diberikan oleh Yesus sendiri, kita bisa menyimpulkan dan menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu sama saja dengan menyangkali Yesus. Tidak mengakui sama saja dengan menyangkali. Selain itu, perbuatan mereka juga memenuhi kriteria yang Yesus katakan tadi. Teman-teman, kisah Petrus menyangkali Yesus tidak berakhir hanya di sini. Kisah ini berlanjut ke pinggir Danau Galilea. Kisah ini beralih kepada sebuah scene di mana Yesus setelah dia bangkit dari kematian menjumpai Petrus. Kalau kita perhatikan, memang ada semacam paralel dari apa yang terjadi di pinggir Danau Galilea tersebut dengan kisah penyangkalan Petrus. Apa saja paralelnya? Yang pertama, banyak sarjana Alkitab juga setuju bahwa pertanyaan Yesus 3 kali itu, pertanyaan Yesus kepada Petrus sebanyak 3 kali itu semacam pembalikan terhadap apa yang Petrus sangkali sebanyak 3 kali. Yang kedua, paralel lain adalah apa yang Petrus lakukan itu dia lakukan secara pribadi dan langsung kepada Yesus. Yesus lalu membalik apa yang Petrus lakukan itu dengan cara bertanya secara pribadi dan langsung kepada Petrus. Apakah dia mengasihi Yesus? Yang ketiga, Yohanes juga mencatat sebuah paralel lain dari kisah penyangkalan Petrus dengan kisah di pinggir Danau Galilea. Di Yohanes 18 ayat 18 dicatat, sementara itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Yang menariknya, di Yohanes 21 ayat 9, Yohanes juga mencatat, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Jadi teman-teman bisa lihat ketiga paralel tersebut memang seakan-akan sebuah kebetulan. Tapi itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa apa yang terjadi di dalam kisah penyangkalan Petrus dan kisah di pinggir Danau Galilea itu memang dirancang oleh Tuhan Yesus untuk Petrus. Mengapa saya katakan demikian? Sewaktu Yesus memperingatkan Petrus bahwa dia akan menyangkali Yesus sebanyak 3 kali, Yesus mengatakan sesuatu yang pribadi juga kepada Petrus. Yesus berkata di Lukas 22 ayat 31-32, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Teman-teman perhatikan kata sudah insaf itu. Kata insaf di situ berasal dari kata Yunani epistresas. Epistresas. Epistresas dari akar kata epistrepo. Strong mengatakan bahwa epistrepo berasal dari kata epi dan strepo. Memang tidak setiap kata Yunani bisa dipisah seperti itu. Itu seperti memisahkan butter dan fly pada kata butterfly.
Tapi setelah menggali lebih jauh, saya mendapati ada banyak kata Yunani yang mirip seperti kata ini di Perjanjian Baru. Ada ekstrepo, diastrepo, apostrepo, anastrepo, sustrepo, hypostrepo, dan yang terakhir kata strepo. Saya lalu menarik kesimpulan bahwa kata-kata ini memang adalah gabungan dari preposisi dan kata kerja, teman-teman. Epistrepo diterjemahkan menjadi epi, yaitu upon, atau on, dan strepo itu turn. Jadi epistrepo itu turn upon atau turn on. Nah, istilahnya seperti, ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Suatu benda, saya ambil sebuah botol berdiri, lalu saya jatuhkan. Kemudian dari posisi terbalik ini, posisi jatuh ini, benda itu berdiri lagi di atas permukaan. Jadi seperti itu epistrepo. Nah, jadi kata epistrepo ini, makna literal maupun figuratifnya adalah berbalik atau berdiri lagi di atas permukaan. Ayat tersebut bisa diterjemahkan sebagai berikut. Dan engkau, Petrus, jikalau engkau sudah berbalik atau berdiri lagi di atas kakimu, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ada sesuatu yang membuat Petrus jatuh terbalik. Ada sesuatu yang membuat Petrus jatuh dan terbalik. Lalu kemudian dia balik berdiri lagi. Nah, teman-teman, yang menariknya adalah kata membalik atau membuat terbalik itu di dalam bahasa Yunani adalah kata strepo. Kata epistrepo artinya berdiri lagi, tapi membalik itu dalam bahasa Yunaninya adalah kata strepo. PB mencatat kata ini hanya 2 kali dipakai, yaitu di dalam Matius 21 ayat 12 dan Markus 11 ayat 15. Dan semuanya merujuk kepada Yesus. Kedua ayat itu menunjukkan suatu peristiwa di mana Yesus membalikkan meja-meja para pedagang di Bait Allah. Nah, kalau kita melihat bagan dari preposisi bahasa Yunani, kita bisa melihat bahwa hampir semua kata preposisi itu menunjukkan pergerakan, kecuali upon dan epi dan en. Nah, misalnya ek. Ek itu dari dalam keluar. Eis itu dari luar ke dalam. Ana itu dari bawah ke atas. Nah, preposisi Yunani kata menunjukkan pergerakan dari atas ke bawah. Ada sesuatu yang menyebabkan pergerakan dari atas ke bawah. Di dalam perikop Yesus menyucikan bait Allah itu, Yesuslah yang menyebabkan meja-meja itu terbalik. Ada nuansa Yesus dengan sengaja atau intentionally melakukan hal itu. Yesus mau membalik meja-meja tersebut dengan sengaja. Sama halnya seperti di perikop Petrus menyangkal Yesus. Yesus dalam tanda kutip sengaja membiarkan Petrus jatuh. Kemudian setelah sadar, Petrus kembali berdiri lagi. Dari ketiga paralel yang terdapat di dalam kisah penyangkalan Petrus dan di pinggir Danau Galilea, juga dari makna kata Yunaninya, kita bisa melihat bahwa Yesus mengizinkan kejadian itu. Yesus seakan-akan merancang kedua peristiwa tersebut. Kita juga bisa melihat bahwa Yesus seakan-akan sengaja membiarkan hal itu terjadi kepada Petrus. Yesus sengaja membiarkan Petrus menyangkali dirinya. Sewaktu merenungkan bagian ini, saya sampai kepada bagian bertanya-tanya. Mengapa Yesus sepertinya mengizinkan dan Yesus dengan sengaja membiarkan Petrus melakukan kesalahan ini? Dalam perenungan itu, saya lalu bisa melihat bahwa Petrus saat itu sedang pede sekali dengan dirinya. Dia sedang naik daun. Yesus memuji dia karena pengakuan Petrus tentang diri Yesus. Layanan Petrus juga oke banget.
Murid-murid lain mungkin mengakui dia sebagai pemimpin. Mungkin mereka juga menjuluki Petrus sebagai murid kesayangan Yesus. Akan tetapi, Yesus tidak melihat Petrus seperti itu. Yesus justru melihat bahwa semua hal ini berbahaya bagi Petrus. Yesus memang melihat potensi besar yang ada pada Petrus. Yesus berkata bahwa di atas pengakuan Petrus, dia akan mendirikan jemaatnya. Sang Gembala Agung memerlukan seseorang untuk memberi makan dan merawat jemaatnya. Akan tetapi dia memerlukan orang yang tepat untuk tugas itu, teman-teman. Dia memerlukan seorang yang rendah hati untuk tugas itu. Oleh karena itulah Yesus mengizinkan Petrus melakukan kesalahan itu. Sebuah kesalahan yang sebenarnya kesalahan yang fatal, yang seharusnya dijatuhi hukuman mati. Karena dia sudah menyangkali sang raja di raja. Yesus mengizinkan Petrus melakukan kesalahan itu sehingga dia jatuh dan remuk. Setelah dia jatuh dan remuk, Yesus baru bisa membentuk ulang Petrus menjadi seorang yang tepat untuk melakukan tugas memberi makan dan merawat jemaatnya. Ketika Yesus mengizinkan hal ini dan dengan sengaja membiarkan Petrus melakukan kesalahan, ketika itulah sebenarnya Yesus justru sedang memulihkan hidup Petrus. Teman-teman, ada banyak kali pula di dalam perjalanan pelayanan saya di tempat ini, Tuhan mengizinkan saya mengalami seperti yang Petrus alami. Ketika percayaan diri saya mulai tumbuh, ketika pelayanan saya berjalan dengan baik, ketika orang-orang memuji kemampuan saya, ketika mungkin majelis menyukai khotbah saya mulai mengandalkan kekuatan sendiri dan kemampuan saya sendiri. Ketika itu pula lah Tuhan mengizinkan segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Kadangkala saya juga tidak habis pikir. Persiapan saya sudah lama, sudah matang, sudah sebaik mungkin. Persiapan itu seringkali saya lakukan melalui QC beberapa editor khotbah saat yang terpercaya seperti Henyo dan Karmia. Henyo suatu kali pernah berkata kepada saya, "Wah, kok aku menikmati baca khotbah Koko yang ini." Akan tetapi ketika waktu penyampaiannya saya tidak tahu kenapa. Apa yang saya siapkan seperti yang menguap begitu saya. Apa yang saya sampaikan itu seperti tidak punya kuasa. Kata-kata saya kalau bisa saya gambarkan sepertinya cuma mengambang di langit-langit ruang ibadah dan tidak mendarat. Akan tetapi setelah saya sadari, justru di saat-saat yang Tuhan izinkan terjadi seperti itu, Tuhan sedang membentuk saya untuk terus bisa dipakai olehnya. Mungkin itu juga yang sedang terjadi dengan teman-teman saat ini. Mungkin kepercayaan diri teman-teman saat ini sedang tinggi sekali. Segala tugas pelayanan yang diberikan teman-teman lakukan dengan baik. Teman-teman yang lain memuji pelayanan kita. Hamba Tuhan dan majelis di tempat praktek mungkin memuji kita dan memberikan kita kepercayaan untuk khotbah di kebaktian umum. Banyak jemaat yang datang dan memuji. "Wah, Tuhan tahu, terima kasih ya untuk khotbahnya. Saya diberkati sekali dengan khotbah Tuhan tahu loh." Setelah perpecahan yang terjadi di gereja asal saya, seorang teman yang sama-sama melayani pernah berkata, "Saya mau lihat gereja seperti apa nanti kalau tidak ada saya." Saya selalu ingat akan perkataan teman saya ini. Tetapi gereja saya sampai saat ini masih berjalan, teman-teman. Ibadah masih tetap berjalan. Ada orang-orang baru yang Tuhan pakai untuk melayani di sana. Tuhan tidak pernah kekurangan pelayannya. Hati-hati teman-teman. Kita bisa jatuh tergelincir kepada sikap yang seperti itu. Jangan sampai apa yang kita buat atau apa yang kita capai justru membuat Tuhan tidak bisa lagi memakai kita. Atau mungkin yang terjadi dengan teman-teman justru sebaliknya. Mungkin kepercayaan diri teman-teman saat ini sedang berada di titik paling rendah.
segala tugas pelayanan yang diberikan sepertinya tidak berjalan dengan baik, kritikan dan teguran datang, hamba Tuhan dan majelis di tempat praktek kita tidak suka dengan kita. Saya berkata kepada teman-teman, jangan berkecil hati teman-teman. Mungkin di saat itulah sebenarnya Tuhan sedang dengan sengaja mengizinkan kita, mengizinkan itu semua, supaya kita bisa terus dipakai Tuhan olehnya. Tuhan mengasihi kita. Justru karena Dia mengasihi kita lah, Dia mengizinkan hal itu terjadi. Dia sedang membentuk kita. Tuhan mengizinkan kita mengalami itu semua supaya kita terus dibentuk oleh Tuhan menjadi seperti yang Dia mau. Teman-teman, Petrus tahu persis akan hal ini. Dia mengerti bahwa walaupun kesalahan yang sudah dia lakukan itu besar, tetapi anugerah Tuhan lebih besar lagi. Tuhan menunjukkan anugerahnya yang lebih besar daripada kesalahan yang sudah diperbuatnya dengan cara mengampuni Petrus. Tuhan bukan hanya tidak menghukum Petrus, tapi Tuhan masih tetap mau memakai dia. Petrus mengerti betul mengapa Tuhan mengizinkan dia mengalami hal itu. Mengapa Tuhan mengizinkan dia melakukan kesalahan yang besar itu. Saya baru menyadari hal ini juga teman-teman. Ketika membaca satu ayat di dalam surat yang ditulis oleh Petrus, saya baru menyadari bahwa Petrus mendapatkan pelajaran yang sangat berarti dari Yesus. Dia sudah belajar dari kesalahannya. Teman-teman tahu apa yang dia tulis? Petrus menulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu, hendakkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami bisa melihat melalui kisah Petrus ini, kami bisa melihat bahwa Tuhan sepertinya sengaja membiarkan Petrus jatuh, sengaja membiarkan Petrus melakukan kesalahan yang fatal ini. Tapi ada satu hal yang Tuhan ingin kerjakan melalui peristiwa ini. Tuhan ingin Petrus merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tuhan ingin Petrus belajar dari kesalahan itu dan membuat dirinya menjadi seorang yang rendah hati, seorang yang siap untuk menggembalakan umat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran dari firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong juga kami ketika kami melayani, kami boleh senantiasa ingat bahwa semua apa yang kami lakukan, apa yang kami capai, itu bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena kuat kuasa Tuhan. Tuhan, tolong juga ingatkan kami ketika kami ingin meninggikan diri kami, meninggikan kami akan pencapaian kami. Tuhan tegur, Tuhan hajar, supaya kami terus bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang pakai, Tuhan yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman.